Ahmad Revan dengan NIM 2010 2013 77. Nama saya Dwi Fitri, NIM saya 20 10 11 20 12 15. Saya Siva Aulia dengan NIM 20 10 11 200 947. Untuk daftar pembahasan selanjutnya, di pertemuan 11, itu kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama, pentingnya sistem pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada pentingnya sistem pengendalian kinerja keuangan. Yang ketiga ada pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang keempat, penerapan sistem pengendalian manajemen pada hasil kinerja keuangan perusahaan. Sistem pengendalian manajemen itu ialah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan, merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengimplementasikan dan memantau setiap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adakah sih tujuan dari sistem pengendalian manajemen ini? Pastinya ada. Itu mencakup penting banget. Secara singkat itu ada 4 nih, saya jelaskan. Yang pertama itu diperolehnya keandalan dan integritas informasi. Lalu yang kedua ada kepatuhan kepada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku. Lalu selanjutnya itu ada melindungi harta perusahaan. Dan yang terakhir, pencapaian tingkat kegiatan yang ekonomis dan efisien. Adapun karakteristik sistem pengendalian manajemen, yaitu ada pertama, sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan pusat-pusat tanggung jawab. Lalu yang kedua, informasi yang diproses pada sistem pengendalian manajemen terdiri dari data yang terencana serta data yang aktual. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen biasanya berikatan erat dengan struktur keuangan yang dimana sumber daya dan kegiatan organisasinya itu dinyatakan dengan sesuatu yang moneter. Yang keempat, itu sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi total dalam arti bahwa sistem ini tuh mencakup semua aspek dari aspek organisasi. Lalu ada pun yang terakhir itu aspek-aspek perencanaan dari sistem pengendalian. Pentingnya sistem pengendalian kinerja keuangan. Tujuan pengukuran kinerja keuangan yaitu yang pertama adalah mengetahui tingkat likuiditas yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua adalah mengetahui tingkat solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga adalah mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Yang terakhir adalah mengetahui tingkat stabilitas untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan beban bunga atas utang tepat pada waktunya. Selanjutnya adalah jenis-jenis analisis keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren, analisis persentase komponen, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan pemakaian kas, analisis rasio keuangan, dan analisis perubahan laba kotor serta analisis break-even. Pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja keuangan. Penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana perkembangan suatu perusahaan melalui penilaian kinerja. Maka perusahaan dapat mengetahui bagaimana kinerja, aktivitas, dan hasil akhir yang telah dicapai suatu perusahaan. Dan dengan diketahuinya hasil akhir dan pencapaian suatu perusahaan, maka perusahaan akan dapat menentukan bagaimana sistem pengendalian manajemen yang akan ditetapkan. Penerapan sistem pengendalian manajemen pada hasil kinerja keuangan perusahaan. Pada umumnya, pencapaian ukuran keuangan perusahaan dapat diukur dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu ROA atau Return on Asset. Return on Asset memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat hutang dan aset serta pengaruhnya dalam meningkatkan kinerja keuangan. ROA merupakan suatu pengukuran untuk menilai besaran tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki. Tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu yang pertama melakukan review terhadap data laporan keuangan,
melakukan perhitungan. Yang ketiga, melakukan perbandingan terhadap hasil hitung yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah melakukan penafsiran, interpretation terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.